Bab 481, pilih satu. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Berdiri, Hoshino melipat tangannya, datang ke jendela dengan hikmat, melihat ke rumah besar di bawah malam, dan berkata dengan suara yang dalam, manusia rawa terbunuh. Tetapi menurut hasil perang seni bela diri melawan Gemingde, tampaknya Gemingde diberi mantra untuk menghilangkan kelemahan manusia rawa ini, dan meneruskannya kepada manusia rawa. Tetapi apakah manusia rawa meneruskan mantra itu kembali ke rawa? Tetapi tidak ada yang tahu, karena ketika seni bela diri pada saat Panglima Perang akan melakukan pencarian jiwa pada manusia rawa, jiwa manusia rawa telah sepenuhnya menghilang. Petik 2. Hati Xiao Yu juga tenggelam. Melewatkan mantra hanyalah mantra, dan kemudian Anda dapat menemukan seseorang yang dapat berkultivasi. Ini sangat sederhana, tetapi Anda hanya perlu mengirim seseorang untuk meneruskannya kembali. Ini benar-benar sulit. Xiao Yu tersenyum pahit. Demi tujuan ini, 7 keluarga anti keluarga kuno, termasuk keluarga Hu, semuanya mengirim para ahli tingkat atas, bergegas ke rawa-rawa barat, dan merampok orang-orang di masa lalu. Sampai sekarang, mereka belum bertemu siapapun. Kemudian, Putri Mengyao menilai bahwa jika mereka ingin jika mantra itu ditransmisikan, maka dimungkinkan untuk menggunakan pesawat perang terbang, jadi itu telah lama terjadi di rawa-rawa barat. Tetapi mungkin atau mungkin tidak memilikinya, karena hubungan ini terlalu penting, dan itu terkait dengan masa depan orang-orang rawa. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim seseorang pesan dengan mudah. Ada juga mungkin belum ditransmisikan, tetapi tidak ada yang tahu secara spesifik. Hoshino menghela nafas. Namun, bahkan keluarga Hu juga telah mengirim kali ini. Pastikan untuk bekerja sama dengan 7 keluarga dari keluarga Wang, keluarga Zhou, dan orang-orang rawa dalam waktu 1 bulan. Keluarga itu hilang. Petik 2. Ini adalah obat dan pencegah. Xiao Yu berkata, tanpa 7 keluarga ini, sangat sulit bagi orang rawa untuk membuat badai besar. Apa kekuatan para senior dan orang-orang rawa? Hoshino tersenyum getir, saya khawatir itu lebih baik daripada keluarga bintang saya. Akan lebih mustahil bagi orang-orang rawa untuk campur tangan dalam pertikaian di daratan utama. Xiao Yu mendengar penilaian Yaking, tetapi ketika dia mendengar Hoshino mengatakan ini, dia merasakan kekuatan orang-orang rawa. Jika mereka campur tangan, saya khawatir konsekuensinya tidak terpikirkan. Ada masalah lain, yaitu, jika orang-orang rawa mendapatkan kutukan rahasia, mereka dapat menanggungnya dan dengan sengaja mengatakan tidak apa-apa. Begitu kita telah memenangkan kemenangan dan kerugiannya telah parah, maka mereka akan memulai lagi. Bukankah itu akan menjadi keuntungan nelayan? Jadi, setelah menyelesaikan 7 keluarga termasuk keluarga Wang, 7 keluarga kuno kita, bersama dengan keluarga Liu membentuk 8 pasukan koalisi, untuk menghancurkan orang-orang rawa. Hoshino berkata dengan agresif, ini juga merupakan pencegah bagi keluarga Liu, jadi mereka harus membuat pilihan, bukan netralitas. Xiao Yu tertawa, jadi tidak heran keluarga Liu akan datang ke ibu kota Kaisar Silla dan mengambil inisiatif untuk memeriksa saya dan Wu Dongtian dan Zheng Batian. Ada 8 keluarga besar kuno terkuat yang bergabung. Bahkan jika orang-orang rawa memiliki warisan yang kuat, mereka tidak akan pernah bisa menolaknya. Bagaimanapun, kekuatan masing-masing keluarga besar tidak lebih lemah dari mereka, seperti keluarga Hu dan keluarga Wu. Mereka harus lebih kuat dari mereka. Koalisi, yang dibagi menjadi 8 kekuatan untuk menyerang, sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Jadi orang-orang rawa terekspos, dan itu adalah untuk menemukan kematian. Adapun, ras-ras di Laut Cina Timur, banyak ras di pegunungan Hengduan di selatan dan pegunungan es dan bersalju di utara, sulit untuk mengancam 8 keluarga kuno. Kecuali mereka bergabung, kemungkinan ini lebih sulit daripada Xiao Yu akan dikalahkan oleh anak berusia 3 tahun. Karena beberapa ras terlahir sebagai rival. Kemudian, setelah berbicara, Xiao Yu mengetahui dari Hoshino bahwa ada cukup banyak master tingkat surga di sini, bukan hanya 4 atau 5 orang, tetapi hampir 20 orang, tetapi tidak ada 10 tingkat raja. Ini adalah kesepakatan antara para pihak, bagaimanapun, Pulau Malaikat Suci adalah kuncinya. Tidak mungkin membunuh para malaikat sebelum Pulau Malaikat Suci dibuka. Itu tidak baik untuk siapapun. Dengan cara yang sama, juga akan ada sejumlah besar master tingkat Raja Surgawi di Wu Dongtian dan Zheng Batian. Selain itu, Kaisar Silla sendiri memiliki sejumlah master Raja Surgawi.
Dapat dikatakan bahwa Kaisar Sila akan menjadi keberadaan yang mengerikan. Tidak peduli siapa itu, bahkan master kelas Uranus yang lebih unggul seperti Hoshino dapat mati di sini, belum lagi generasi muda seperti Xiao Yu yang belum mencapai tingkat paling suci. Berbahaya, ini sengaja dilakukan oleh semua pihak, tujuannya adalah untuk mengasah generasi muda dan membuat mereka tumbuh dengan cepat. Jika jatuh di sini, hanya dapat dikatakan bahwa itu tidak layak untuk dilatih. Malam itu berkabut, tetapi Xiao Yu tidak bisa tenang. Pemimpin, Tuan, seseorang di luar mengaku sebagai pangeran ke-10, Brook, dengan beberapa orang meminta nasihat. Seorang tentara bayaran dari resimen tentara bayaran Star Luo yang bertanggung jawab atas keamanan di sini memasuki ruang tamu. Xiao Yu dan Hoshino saling memandang sambil tersenyum. Sekarang keluarga Liu punya pertanyaan. Siapa yang bisa membantu seorang pangeran menjadi kaisar berikutnya? Maka kita harus memilih siapa yang akan didukung. Situasi saat ini adalah pihak Korea dan Korea mendukung Pangeran ke-6 Cakari, keluarga Rhodes mendukung Pangeran ke-4 Solotner, dan Zheng Xiao. Partai mendukung Pangeran ke-15 Kekara, dan bahkan Pangeran ke-18 Schneider memiliki dukungan rahasia dari keluarga kuno. Satu-satunya Pangeran Xiao Yu belum memilih untuk mendukung. Pangeran ke-10 Brook datang untuk memintanya. Jelas dia berharap Xiao Yu mendukungnya secara pribadi. Kamu pergi dapatkan Yuner, kata Xiao Yu. Tentara bayaran itu tiba-tiba berkata, 10 pangeran. Jangan khawatir tentang dia, kata Xiao Yu ringan. Para tentara bayaran berjanji untuk membiarkan mereka pergi. Segera, Ling Yuner dan Yaking datang dari belakang. Yaking secara alami bersemangat melihat Hoshino. Dia memiliki hubungan yang baik dengan paman Hoshino. Pangeran ke-10 Brook sedang menunggu di luar pintu. Tanya Ling Yuner. Xiao Yu berkata, baiklah, di luar saja, minta bertemu denganku, mungkin kenal pangeran yang tidak kudukung. Melihatnya datang begitu aktif, pertama-tama, dia dapat menunjukkan bahwa dia cerdas dan tahu bagaimana menggunakan situasi untuk membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Itu juga menunjukkan bahwa dia sangat ambisius dan punya ide untuk tahta, tetapi aku tidak tahu tentang orang ini. Sejauh yang kau tahu, apa Pangeran ke-10 Brook? Dengan Ling Yuner sebagai ketua kamar dagang besar, penglihatannya masih unik. Bagaimana kau mengatakannya? Ling Yuner mengerang. Kupikir 7 pangeran, 9 pangeran, dan bahkan 11 pangeran mungkin datang. Mereka mungkin lebih rendah dari 4 pangeran lainnya, 6 pangeran, dan 15. Pangeran dan pangeran ke-18 hampir sama, tetapi sungai pangeran ke-10 tidak terlihat, dan hampir tidak ada kinerja, dan kadang-kadang seseorang bertanya kepada saya. Siapa nama pangeran ke-10? Saya harus memikirkannya berdiri. Yaking Rod, sangat biasa. Xiao Yu tertawa, sangat biasa sehingga saya bisa tiba malam ini untuk pertama kalinya. Pangeran ke-10 Brook memiliki ahli di belakangnya, atau dia telah bersabar, mengetahui bahwa tidak banyak peluang, jadi dia tidak muncul. Ketika dia tiba, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Ya, itu adalah karakter pribadi. Jika saya memilih untuk mendukungnya, Pangeran ke-10 Brook harus menjadi pilihan. Dia berhenti dan berkata kepada tentara bayaran, jika kamu pergi dan memberitahunya, kamu akan mengatakan bahwa aku telah pergi tidur dan kembali besok. Petik 2. Tentara bayaran itu pergi. Setelah beberapa saat, para tentara bayaran itu kembali. Sudah pergi? Xiao Yu bertanya. Tentara bayaran itu berkata, saya sudah menceritakan kepadanya kata-kata Tuan Muda, dia meninggalkan pesan untuk datang menemuinya besok pagi, dan pergi. Xiao Yu mengangguk, dan tersenyum, kesempatan itu ada di depanku, tapi aku tidak melihatnya, dan aku masih tidak memiliki sedikit pun kecemasan, 10 pangeran ini tidak mudah tidak ada kata-kata dalam semalam. Keesokan harinya, Xiao Yu bangun dan berlatih sedikit, dan mulai membahas situasi Kaisar Sila dengan Hoshino dan yang lainnya. Dan Xiao Yu juga memberitahu Hoshino apa yang diminta oleh tetua keluarga Liu, Liu Jie, kepada Liu Longyu tadi malam, berharap untuk memulai dari dia mendapat beberapa analisis di sana, tetapi Hoshino tidak menganalisis apa artinya. Selama percakapan, topik mereka secara alami dialihkan ke Pangeran ke-10 Brook. Tadi malam, penampilan Brook agak mengesankan mereka, tetapi untuk memutuskan untuk mengenalinya, diperlukan suatu proses untuk memverifikasi kemampuan Brook. Keluarga Liu saat ini hampir dapat dikatakan sebagai chip terbesar yang dapat memiringkan keseimbangan ketiga pihak, dan semua pihak berjuang mati-matian untuk itu.
Xiaoyu secara alami tidak dapat dengan mudah menaruh harapan pada Brook. Brook memiliki sedikit informasi. Ling Yuner mendatangi Xiaoyu dengan beberapa informasi. Ini adalah informasi yang dikumpulkan oleh kamar dagang tadi malam. Ini adalah informasi yang dikumpulkan oleh jaringan informasi kota suci. Sangat sedikit tentang Brook. Evaluasi menyeluruh semuanya sangat biasa. Tidak ada yang luar biasa. Xiaoyu mengambil informasi itu, meliriknya sebentar, dan membuangnya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Hoshino. Penampilan Brook kemarin jelas tidak bodoh. Dia bahkan bisa dikatakan cerdik. Dia pandai menangkap peluang dan memahami identitasnya. Dia tahu bagaimana maju dan mundur. Orang seperti itu, dalam semua informasi, menunjukkan bahwa dia biasa saja dan tidak bisa menjadi biasa saja. Hei, sangat menarik, kata Xiaoyu sambil tersenyum. Dalam hal ini, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Brook tahu cara bersembunyi, dan dalam hal ini, dia dapat berbicara sampai ke titik menjadi dewa. Setidaknya aku bertanya pada diriku sendiri apakah aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia menipu semua orang. Wah, jika demikian, Brook pasti yang paling kuat dari banyak pangeran. Kemungkinan lain, Hoshino tertawa. Ling Yuner menjawab, ada seorang ahli yang menunjuk di belakang Brook. Mengangguk ke Ling Yuner, Xiaoyu menatapnya dengan semangat. Ling Yuner tersenyum manis kepada Xiaoyu dan melanjutkan, jika ada orang seperti itu di sekitar Brook, maka kemampuan orang ini pasti tidak lebih rendah dari Dewa Yinming. Lagi pula, Kaisar Sila dapat dianggap sebagai seorang ahli. Karena itu adalah istana, itu adalah tempat untuk menyembunyikan kotoran, dan itu bisa sedalam menyembunyikan broker. Hanya Gaming Day yang telah bersembunyi di Tianluodi selama beberapa tahun, tetapi sejauh yang saya tahu, tidak ada yang tampaknya dapat bersaing dengan Gaming Day. Bandingkan mereka, kan? Maksudmu adalah bahwa Brook menyembunyikan dirinya sendiri, kata Xiaoyu. Ling Yuner berkata, "Yah, menurutku begitu." Xiaoyu tersenyum, menurut sudut pandangku. Tunggu sebentar, mari kita lihat penampilannya. Beberapa orang saling memandang dan tersenyum. Cara memandang orang lain, atau pangeran, ini benar-benar tidak biasa, seperti dewa tingkat tinggi. Xiaoyu tidak dapat menahan perasaan bahwa tidak mengherankan jika kekuasaan membuat orang gila. Rasanya keren. Hoshino dan yang lainnya pergi karena identitas sensitif mereka. Secara alami, para master kelas Raja Surgawi yang datang ke sini dibagi menjadi dua kelompok. Beberapa di antaranya berada di cabang kelompok tentara bayaran Star Luo yang terletak di ibu kota Kaisar Sila, dan beberapa tinggal di markas besar kamar dagang Valet. Dan ada juga sejumlah besar master yang telah menjadi master kamar dagang Valet. Tempat ini dapat dikatakan sebagai salah satu tempat paling kuat dari Kaisar Sila. Dengan kekuatan seperti itu, dan Xiaoyu sama sekali tidak campur tangan di kamar dagang Valet, itu masih milik Ling Yuner, yang membuat Ling Yuner bersemangat dan merasa sangat aman. Dia dulu tidurnya dengan cara yang mengantuk, tetapi sekarang dia tidur sangat nyenyak setiap kali dia menatap Xiaoyu diam-diam, melihat Xiaoyu memejamkan mata dan berpikir, wajahnya memerah, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Sekitar pukul 10, Pangeran ke-10, Brook, meminta untuk menemuinya. Waktu yang dipilihnya tampaknya sudah dipikirkan dengan matang. Xiaoyu tersenyum, kebetulan setelah waktu latihan terbaik di pagi hari berlalu, jangan ganggu kami untuk berlatih, sayangnya, Brook ini tidak mudah. Segera, Brook masuk dari luar. Dari kejauhan, penampilan Brook sangat biasa, dan pakaiannya juga biasa saja. Sekilas, ini adalah orang biasa yang masih berada di antara kerumunan dan sulit dikenali sekilas. Brook telah melihat saudara Xie. Begitu Brook berbicara, dia menunjukkan kepada orang-orang dengan profil rendah, dan tidak menganggap apa yang disebut identitas kerajaan sebagai sesuatu yang penting. Xiaoyu tertawa, istana pangeran telah turun, silakan duduk. Setelah Brook mengucapkan terima kasih, dia duduk. Orang-orang yang datang bersama Brook semuanya berdiri di luar ruang tamu. Tidak ada yang masuk, menunjukkan kepercayaan penuh mereka pada Xiaoyu. Saya datang ke sini dari istana pangeran. Saya tidak tahu bagaimana cara mengajar. Xiaoyu bertanya dengan penuh pengertian. Terima kasih, saudaraku, jawab Brook. Saya tahu sedikit tentang tujuan keluarga Liu, dan bagi Anda, untuk diakui oleh keluarga Liu, Anda harus mendukung seorang pangeran untuk menjadi kaisar berikutnya dari Kekaisaran Sila. Saya tidak berbakat, saya pikir saya masih memiliki sedikit kemampuan.
Oh, Xiaoyu menatapnya sambil tersenyum, Anda terus terang. Bruce berkata dengan ringan, apakah perlu bersembunyi? Mengangguk, Xiaoyu berkata, Anda benar, tidak perlu bersembunyi. Dia bertanya dengan santai, apakah menurutmu kamu punya kesempatan untuk bekerja sama denganku? Aku punya keyakinan untuk mengalahkan yang lain. Mengenai apakah saudara Xie bisa mengalahkan lawanmu, aku tidak tahu. Brooke menjawab dengan percaya diri. Lalu mengapa kau bekerja sama denganku? Karena aku orang yang ambisius, aku tidak ingin berdiam diri. Mengapa kau biasa saja sebelumnya? Lindungi dirimu sendiri dan tunggu kesempatanmu. Hanya untuk melindungi dirimu sendiri, bagaimana kau bisa dengan percaya diri mengalahkan saudara-saudaramu? Selain melindungi diri sendiri, aku juga punya rencana sendiri. Apakah Anda memiliki pengaturan seperti itu? Apakah orang lain memilikinya? Bangsawan di tangan mereka memiliki lebih banyak dukungan. Saya ingin Anda mengetahui hal ini lebih baik. Untuk menjadi kaisar baru Kekaisaran Silla, Anda tidak hanya harus menunjukkan kemampuan Anda sendiri, tetapi juga apakah Anda dapat para bangsawan yang mengendalikan Kekaisaran Silla. Mereka adalah tulang punggung Kekaisaran Silla, dan berapa banyak bangsawan yang Anda dukung. Petik 2. Kaisar Silla memiliki total 46 kota. Saya mendapat dukungan dari 9 pemimpin kota, yang kedua setelah 13 pemimpin kota dari 6 saudara Kaisar Cakari. Ada sekitar puluhan ribu bangsawan, tetapi mereka dapat memiliki pengaruh. Hanya ada 93 orang, 2 di antaranya adalah Adipati Agung dan 15 Adipati. Saya mendapat dukungan dari 4 Adipati. Itu adalah jumlah terbesar. Meskipun tidak ada dukungan dari Adipati Agung, ibu mertua saya adalah yang paling disukai ayah saya. Oleh karena itu, bukan saja mereka tidak lebih lemah dari mereka, tetapi saya memiliki sedikit keuntungan. Pewaris terakhir kaisar, meskipun disetujui oleh keluarga Liu, juga meminta nasihat dari ayahnya. Mendengar jawaban Brooke, Xiaoyu mengangguk diam-diam. Pria ini memang tidak sederhana. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah mengembangkan begitu banyak kekuatan secara diam-diam. Dia tidak berpikir bahwa Brooke berbohong, itu sama sekali tidak baik untuknya. Tetapi itu akan menempatkannya dalam keadaan yang sangat berbahaya, dan sangat sulit baginya untuk mendapatkan dukungan Xiaoyu. Baiklah, kamu kembali dulu. Xiaoyu mengerang. Aku akan memberimu balasan dalam waktu 5 hari. Brooke bangkit dan pergi. Ketika dia pergi, mereka saling memandang, dan Yaking tertawa, aku tidak melihat Brooke ini semudah itu. Aku merasakan hal yang sama, kata Xiaoyu. Ling Yuner berkata dengan aneh, apakah semua yang dia katakan benar? Mengendalikan begitu banyak bangsawan secara diam-diam belum diketahui, bukankah itu terlalu kuat? Yaking berkata, ini mungkin terkait dengan ibu mertuanya. Sejauh yang aku tahu, Kaisar Silla sangat baik. Lihatlah usia Brooke, ibu mertuanya pasti tidak terlalu muda. Dia sebenarnya adalah kesayangan Kaisar Silla. Dengan kemampuan ibu mertuanya, dia pasti bisa mendapatkan dukungan. Ibu mertua adalah yang paling disukai. Xiaoyu mengerutkan kening, merasa sedikit pingsan. Kaisar Silla penuh nafsu, tentu saja keindahan harem yang tak terhitung jumlahnya. Pasti ada banyak wanita muda dan cantik, bahkan ibu mertuanya adalah yang paling manja. Sayangnya, menarik, wanita seperti apa yang begitu disukai? Atau kaisar yang paling keren? Konon kaisar itu dingin dan acuh tak acuh, meski ada yang berat sebelah. Tetapi Kaisar Silla adalah tipikal orang bejat, tetapi Ling Yuner sudah mengatakannya sejak lama. Dan tipikal kaisar menyukai yang baru dan membenci yang lama. Kaisar seperti itu sebenarnya akan menjadi berkah bagi seorang wanita yang memiliki seorang putra dan tidak terlalu muda, mungkinkah? Yuner, dalam hal ini, apakah kamar dagang terlibat? Xiaoyu bertanya. Ling Yuner berkata, tidak, apa yang terjadi di istana, bibiku pernah berkata, jangan ikut campur, tetapi hanya sesekali aku mendengar bibi menyebutkan bahwa ibu mertua dari Pangeran ke-10 Brooke tampaknya sangat disukai oleh Kaisar. Sungguh, semakin nyata semakin menarik. Xiaoyu mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Yaking bertanya. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menemukan Hoshino. Dari Hoshino, aku mengetahui bahwa Wang Lingfeng, yang berasal dari keluarga Wang, berangin dan berkarir sebagai pencuri. Xiaoyu meminta ini. Pencuri kelas raja melacak Pangeran ke-10 Brooke. Kemudian semuanya tenang kembali. Alasannya adalah Xiaoyu juga ingin menyelidiki secara diam-diam kisah dalam Brooke. Dan omong-omong menyelidiki ibu mertua Brooke,
karena orang ini membuatnya merasa tidak sederhana. Pada hari yang sama, Xiao Yu mundur dengan peta gunung yang tertutup salju. Alasan mengapa dia memilih untuk mundur adalah karena Xiao Yu tahu bahaya Kaisar Sila. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia dapat bertahan dari kemungkinan bahaya yang akan datang, dan dia juga menyentuh tepi yang paling suci. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengejutkan. Lapisan makna lainnya adalah untuk meringkas pengalaman dari serangkaian pertempuran hidup dan mati ini, membantu diri sendiri untuk memengaruhi level suci dalam satu gerakan, dan omong-omong, melihat peta pegunungan di salju. Ruangan yang padat, diam-diam, semua yang ada di luar tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Xiao Yu juga mengesampingkan semua gangguan, matanya sedikit terpejam, dan roh serta roh berkumpul bersama. Adegan-adegan yang pernah muncul dalam benaknya. Konfrontasi dengan Yulan Ruo adalah momen hidup dan mati, konfrontasi dengan Kai Teras adalah serangan balik pada tahap kematian fana, pertempuran dengan Pate hampir mustahil untuk memberinya tamparan di wajahnya. Ketiga gambar ini terus-menerus diingat oleh Xiao Yu. Dia memikirkan tentang kemungkinan perubahan pada saat itu, mengapa dia memilih langkah seperti itu, apakah ada cara yang lebih baik, semua perasaannya mengalir di hati Xiao Yu, dan dia merasa sangat diperkaya. Jadi, seolah-olah Xiao Yu mengalami semua itu sekali. Dendamnya juga berhasil, semuanya muncul kembali. Semangat bertarung Xiao Yu bergerak cepat, momentumnya menjadi semakin tinggi, dan energi serta semangatnya juga menyatu, seolah-olah benar-benar kembali ke masa lalu. Di depannya, Yulan Ruo tampak melintas di belakang kupu-kupu. Pedang yang mengejutkan itu luar biasa kuat. Ketika kecepatannya menjadi sangat lambat, Xiao Yu masih menemukan kelebihan dan kekurangannya. Boom! Momentum Xiao Yu tiba-tiba meroket. Matanya terpejam dan tubuhnya menegang. Tampaknya jika dia menghadapi Yulan lagi, dia tidak akan lagi memilih untuk mundur dan melarikan diri secara pasif, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Gelombang momentum melonjak dari tubuhnya seperti papan gelombang. Momentum itu semakin kuat, dan semangat dendam Xiao Yu terus-menerus menginfeksi puncak satu demi satu, yang berarti dia harus menerobos penghalang itu. Sikat, sesaat kemudian, momentum Xiao Yu menyatu. Pemandangan di depannya adalah penghalang kupu-kupu Yulan Ruo di Gunung Sueluo, yang berubah menjadi pertempuran hidup dan mati untuk Departemen Pemadam Kebakaran Gereja Suci Teratai Hitam, yang merupakan pertempuran yang mematikan. Menghadapi situasi hidup dan mati yang ditetapkan oleh Souls, menghancurkan segalanya, momentum Xiao Yu yang sedikit menurun mengamuk lagi, dan mencapai puncaknya lagi dalam sekejap, tetapi tidak berhenti dan mencapai puncak yang lebih tinggi. Boom boom boom, di bawah momentum yang kuat ini, semangat juang Xiao Yu yang mengerikan secara alami tidak lemah. Permukaan tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan, dan jejak udara pertempuran mengalir ke dalamnya, seolah-olah tubuhnya mengandung naga semangat juang, dikelilingi oleh di dalam tubuhnya, itu membengkak 1 poin untuk setiap putaran. Secara bertahap, semangat juang Xiao Yu mencapai ekstrim. Meridian dan dantiannya tidak dapat lagi menahan konsentrasi semangat juang. Sikat, Xiao Yu tiba-tiba membuka matanya, tangannya mengepalkan tinjunya tiba-tiba, dan semangat juang yang bergerak cepat dengan cepat berkumpul di dantiannya. Dantian yang sudah penuh tertekan, dan roh-roh pendendam itu terkompresi. Daya dukung dantian juga mencapai puncaknya. Rusak, Xiao Yu tiba-tiba berteriak. Semangat juang yang terkompresi hingga titik beku itu tampaknya diliputi oleh pegas. Tiba-tiba bangkit kembali, dan tiba-tiba meledak. Dantian juga terasa seperti pukulan berat. Dengan ledakan, dantian menjadi lebih dari 2 kali lipat, dan meridian Xiao Yu juga meluas di sini. Panggilan, Xiao Yu menarik napas dan berbisik pada dirinya sendiri, ini benar-benar sulit. Ini benar-benar ambang batas yang tidak dapat diatasi untuk menyeberang dari level pelangi ke level suci. Namun, saya telah melewatinya. Jika saya bertemu seekor kupu-kupu, Yulan Ruo, hei, sudah waktunya untuk memberitahu dia bahwa saya hebat, bukan untuk melepas rok Anda dan mengekspos pantat Anda, tetapi... Petik 2. Menerobos ke level paling suci, semangat Xiao Yu sangat menggerahkan. Dapat dikatakan bahwa sangat sulit bagi setiap level utama untuk meningkat dari level transendensi. Sangat sulit untuk melangkah dari level pelanggaran ke level bumi dan dari level bumi ke level pelangi, tetapi Xiao Yu merasa bahwa kedua kali ini mengalihkan kesulitan dengan 10. Saya khawatir itu tidak sebanding dengan kesulitan menyeberang dari level pelangi ke level suci.
Ini juga menunjukkan mengapa semakin kuat kekuatannya, semakin kecil jumlahnya. Jumlah level pelangi lebih dari 10 kali lipat dari level paling suci, dan jumlah level paling suci yang memasuki level Uranus sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa selama mereka adalah level Uranus, semuanya adalah jenius. Xiaoyu menggerakkan tubuhnya dan merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dia sangat ingin menemukan seseorang untuk melawan kekuatan ini. Xiaoyu kemudian duduk selama 1 malam, dan dia menghabiskan 1 malam untuk mengonsolidasikan keadaan level suci, hampir tidak stabil. Kemudian dia mengeluarkan peta gunung di salju. Pada awal Epiphany di Gunung Sueluo, saya diganggu oleh Yulan, tetapi masih membuat Xiaoyu mendekati gaya keempat balongkuan tanpa batas, melintasi belenggu waktu, dan menciptakan teknik bertarung baru dengan Ye Chaofeng, seorang master hebat. Fondasi dari keterampilan bertarung pamungkas telah diletakkan, dan sekarang saya harus menebus poin terakhir. Xiaoyu membuka peta gunung di tengah salju dan menggantungnya di dinding. Dia duduk di depannya, mengawasinya dengan tenang, dan mengawasinya dengan hatinya. Lautan pikirannya berangsur-angsur muncul dari pencerahan di Gunung Sueluo. Entah itu 1 jam atau sehari. Xiaoyu tidak bergerak sama sekali, jadi sambil mengamati peta gunung di salju dengan begitu tenang, dia membuka pikiran dan tubuhnya sepenuhnya untuk menyadarinya. Lambat laun, peta gunung di salju itu tampak bangkit kembali di mata Xiaoyu dan menjadi kenyataan. Saat itu, pemandangan Ye Chaofeng mendaki Gunung Sueluo kembali muncul di hadapan Xiaoyu. Dia juga tampak telah melintasi batas waktu dan ruang dan mencapai milenium yang lalu, berjalan berdampingan dengan Ye Chaofeng dan menuju ke Gunung Sueluo itu, segala sesuatu akan terulang kembali. 1000 tahun yang lalu, Ye Chaofeng mendaki Gunung Sueluo dengan berjalan kaki, dan Xiaoyu turun dari Gunung Sueluo. 2 orang yang terpisah lebih dari 1000 tahun dan saling berhadapan tampaknya sepenuhnya menyatu dalam tubuh dan pikiran Xiaoyu. Pada saat ini, dia adalah Ye Chaofeng. Dia sedang merasakan kembali persepsi Ye Chaofeng tentang Gunung Sueluo di kedalaman pikirannya pada saat itu, dan perasaan itu tak terlukiskan, seolah-olah itu adalah dewa. Jejak udara dingin dilepaskan dari peta gunung di salju. Peta gunung di salju adalah generasi dewa lukisan yang, dengan mengorbankan vitalitas mereka sendiri, menggunakan tinta untuk menggambarkan konotasi pendakian Gunung Ye Chaofeng di salju tahun itu. Dapat dikatakan bahwa semua pesona dari apa yang terjadi pada saat itu sepenuhnya menyatu dalam lukisan ini. Xiaoyu tahu bahwa dia dapat merasakan mentalitas di jantung lukisan. Dia tersentuh oleh Ye Chaofeng. Hati saya tersentuh, hati saya terus bertekun, dan dengan mengorbankan nyawa, ia menciptakan lukisan yang paling bermakna dalam hidupnya, tetapi juga interpretasi hidupnya. Sejak saat itu, semangat dan jiwanya seperti lukisan ini terus berlanjut selamanya, tersentuh oleh kehidupan. Detak jantung Sherlock. Persepsi kehidupan Ye Chaofeng. Ketika Xiaoyu turun dari Gunung Sueluo, semuanya terkonsentrasi di hati Xiaoyu. Sepertinya kilat menyambar pikiran Xiaoyu, memecah senja yang gelap, dan pikiran Xiaoyu disajikan dengan gambar yang menakutkan langit. Gunung Sueluo membentang puluhan juta mil melintasi benua Qiao. Puncak utamanya lurus ke langit, dengan panjang total 9.999 meter. Di gunung ini, seekor naga suci yang perkasa dan suka berperang berdiri tegak. Ia memiliki garis-garis yang indah dan kepala naga yang tinggi, menatap ke langit. Ia tampaknya mengirim ke surga tantangan abadi jauh di dalam. Naga pertempuran. Ini adalah naga tempur, salah satu dari 9 naga ras naga, naga perang seumur hidup, dan satu-satunya ras naga luar biasa yang dapat bersaing dengan Kaisar Tyrannosaurus. Awalnya kunjungan Xiaoyu ke Gunung Sueluo menunjukkan T-Rex, tetapi sekarang dia adalah naga tempur. Itu berarti pemahamannya telah mencapai titik terakhir. Duduk di belakang naga tempur, ada 1 orang. Hebatnya Xiaoyu. Peperangan yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Xiaoyu dalam kenyataan, dan peperangannya yang mengerikan tampaknya mengejutkan peta gunung bersalju. Sikat, entah kapan, dari mana, sebuah pena terbang muncul di tangan Xiaoyu. Dia dalam keadaan aneh, tiba-tiba berdiri, membawa pena ke peta gunung bersalju, dan pena itu ada di sana. Gulungan di bagian atas menggambarkannya dengan cepat, sangat cepat dan tanpa stagnasi. Pergelangan tangannya mantap, dan jika ada bantuan ilahi dalam menulis,
dia dengan cepat menulis di peta gunung di salju, dan pena itu secara bertahap menyajikan gambar baru, yang membentuk gambar lengkap dengan peta di salju. Dia tidak pernah belajar melukis, dan lukisannya sebanding dengan, atau bahkan sangat dekat dengan, lukisan dari satu generasi dewa lukis. Seolah-olah dua orang yang dipisahkan oleh lebih dari 1000 tahun telah menjadi orang kepercayaan dan bersama-sama menggambarkan gambar yang sempurna. Gambar itu sama, tidak pernah ada saat ketika Xiao Yu bergerak begitu lancar. Seolah-olah segala sesuatu di surga dan bumi menyatu dalam penanya, ia tampaknya mampu menyajikan segalanya pada gulungan ini, dan gulungan ini juga menunjukkan kepadanya kebesarannya, dan itu juga merupakan tanda pergerakan generasi dewa lukis sebelum ia meninggal. Ia tergerak oleh Ye Chao Feng. Menyentuh dari jiwa, diwariskan selama ribuan tahun, sangat mengejutkan Xiao Yu, memungkinkannya untuk mengatasi semua rintangan dan beresonansi dengan generasi dewa lukis dan generasi ahli bela diri. Pikiran mereka, perasaan mereka, dan semuanya diteruskan kepada Xiao Yu, sehingga Xiao Yu tiba-tiba mengisi kehidupan dua orang. Ia membaca perasaan Ye Chao Feng tentang pencerahan Gunung Sueluo. Ia membaca generasi dewa lukis yang lebih suka mati, tetapi juga ingin menggambar perasaan lukisan ini, dan menyadari hatinya sendiri. Pada saat yang sama, semuanya berjalan dengan tertib di luar lemari. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri, Ling Yuner menangani urusan kamar dagang, Yaking menemaninya, dan Hoshino dan yang lainnya melakukan hal-hal mereka sendiri. Sore hari berikutnya, matahari terbenam jatuh di sebelah barat, dan ada matahari terbenam di Cakrawala. Awan yang terbakar sangat menawan. Gelombang halus tiba-tiba berlalu dari ruangan yang padat. Hal pertama yang dirasakan adalah Hoshino, yang kekuatannya paling kuat, dan muncul seperti hantu di kamar tertutup Xiao Yu. Segera setelah itu, seorang master terkenal dari Raja Surga muncul satu demi satu. Mereka melihat ke ruang rahasia dengan tenang, mereka tampaknya melihat melalui penghalang, melihat Xiao Yu di ruang rahasia, dan secara bertahap menjadi tersublimasi di bawah pengaruh keadaan spiritualnya yang luar biasa dalam mengintegrasikan Ye Chao Feng dan melukis dewa. Di bawah kepemimpinannya, ia pergi untuk berpartisipasi dalam Wuxue Luoshan, untuk merasakan semangat melukis dewa. Kakak, apa yang terjadi? Ling Yuner, Yaking, dan yang lainnya yang kembali berturut-turut bergegas, di antara mereka ada beberapa guru paling suci. Tak seorang pun dari mereka dapat merasakan situasi di ruang rahasia, tetapi mereka dapat melihat bahwa Hoshino dan yang lainnya memejamkan mata sedikit, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertahankan, dan mereka tahu apa yang pasti telah terjadi. Aku tidak tahu, sepertinya, seolah-olah. Yaking merasa samar-samar, tetapi tidak dapat merasakannya, tidak dapat menangkapnya, dan tidak dapat mengatakan lebih banyak, tetapi jiwanya tampaknya secara bertahap fokus pada masa lalu, dan gambar baru muncul. Keluar, seolah-olah Xiao Yu melintasi milenium dan datang ke Gunung Sueluo. Dia berjalan berdampingan dengan Ye Chao Feng. Di kejauhan itu, satu generasi dewa lukisan terfokus, dan melukis dengan percikan tinta. Perasaan itu kuat, seperti nyata. Yaking juga telah sepenuhnya disublimasikan dengan keadaan pikiran, terutama hubungannya dengan Xiao Yu sendiri termasuk yang sangat dekat, jadi secara relatif, persepsi Yaking lebih merupakan bantuan Xiao Yu, dan membuka tubuh dan pikirannya kepada Yaking, biarkan dia merasa yang paling benar dari semuanya, ini benar-benar tak terlukiskan bagi kultivasi Yaking. Bahkan tingkat Uranus dapat merasakan sesuatu. Bagaimanapun, apakah itu Ye Chao Feng atau generasi dewa lukisan, mereka adalah keberadaan yang luar biasa, dan praktik batin mereka masing-masing telah mencapai tingkat yang mencengangkan, jauh melampaui tingkat Uranus biasa. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah kamar dagang Valet, ruang bawah tanah sedalam 100 meter, seorang lelaki tua yang telah diam selama bertahun-tahun, napasnya berangsur-angsur menjadi lebih tebal, seolah-olah kehilangan kekuatan mentalnya. Saat kembali, wajahnya yang keriput juga dihaluskan, sangat cemerlang, tetapi rambutnya masih seputih salju, dan matanya yang tertutup perlahan terbuka. Seolah-olah lampu listrik menyala. Dengan kembalinya vitalitas, tubuh lelaki tua itu berkembang dengan momentum yang mencengangkan. Dia menatap ke kamar Xiao Yu. Siapa itu? Siapa yang membawa jiwaku ke 1000 tahun yang lalu? Siapa yang membuatku menyadari misteri kehidupan Gunung Sueluo? Dan siapa yang menyentuhku? Dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dua air mata perlahan mengalir dari sudut matanya.
Dia tersentuh oleh percikan kehidupan terakhir dalam generasi dewa lukisan. Air mata, orang-orang juga berbalik. Selama beberapa dekade, saya menyadari bahwa saya akan kembali. Orang tua itu berkata dengan lembut, saya kembali tidak seorang pun tahu bahwa bahkan 100 meter di bawah rumah besar ini, ada monster tua seperti itu. Ketika ia kuat dan mampu meninggal, melalui fluktuasi spiritual Xiaoyu, aku akan menghargai Gunung Sueluo dan melihat makna kehidupan. Untuk menghidupkan kembali vitalitas. Namun, semua yang ada di atas masih mengejutkan. Semua master dari kelas Raja Surgawi sedang mencerahkan, dan menggunakan lautan spiritual aneh yang terbentuk oleh perpaduan spiritual Xiaoyu dan dua orang duniawi yang luar biasa ribuan tahun yang lalu, untuk menyadari bagian-bagian kecil, dengan bantuan hal-hal yang halus dan halus ini, mereka dapat merasakan kemajuanku. Untuk mengetahui bahwa mencapai level Raja Surgawi, sangat sulit untuk bergerak maju 1 inci pun. Sekarang mereka dapat merasakan peningkatan kekuatan. Raungan, aku tidak tahu berapa lama sebelumnya, kamar dagang Valet jatuh ke dalam keheningan yang ekstrim. Semua orang takut untuk bernapas. Namun pada saat ini, guntur yang mengguncang bumi mengguncang langit dan mengguncang langit selama ribuan kilometer, yang membuat semua master dari Raja Surgawi melepaskan diri dari persepsi mereka. Siapa itu? Jangan ganggu kami. Mata para master tingkat raja ini semuanya merah, sangat langka, mereka adalah satu-satunya pencerahan dalam hidup mereka, dan mereka telah diganggu. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bahkan Hoshino adalah pembunuh. Apa yang terjadi? Hoshino bersenandung. Seseorang segera berlari masuk, kepala resimen, ada bentrokan antara pihak seni bela diri dan pihak Zeng Batian, dan dua kekuatan tingkat raja di kedua belah pihak bertarung. Ini benar-benar bukan waktu yang tepat, gumam Hoshino. Yang lain juga tertekan. Hoshino sedikit memejamkan matanya dan tertawa, tidak apa-apa, pencerahan Aoyu tidak terganggu. Tampaknya keuntungannya tentu tidak kecil, dan sulit bagi orang luar untuk mengganggu. Saya harap dia bisa memberi kita beberapa saran setelah dia keluar. Benar. Petik 2. Batuk. Seorang guru suci mendengar ini, dan hampir tersedak air liur. Bahkan guru suci lainnya saling memandang. Namun mereka menemukan bahwa semua master tingkat Uranus yang dipimpin oleh Hoshino benar-benar mengangguk setuju, dan mata yang melihat ke dalam ruang rahasia itu penuh dengan urgensi. Tidak, bukan, itu benar, aku tidak buta. Sepertinya tidak, Xie Sao tampaknya dapat menunjuk ke master surgawi. Aku takut mengatakannya, tidak ada yang mempercayainya. Jangan terlalu memikirkannya, Xie Sao dapat menunjuk ke Raja Surga, dan dia pasti dapat menunjuk kita, mungkin kita dapat membuat terobosan. Sekelompok master suci berbisik. Melihat semua ini, Ling Yuner merasa seperti sedang bermimpi. Jauh di dalam ketenangannya, sosok Xiaoyu yang liar dan tidak terkendali melintas, dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak mampu untuk berbicara. Matahari terbenam jatuh dan bulan yang tersisa terbit. Hoshino mulai memberi perintah, meninggalkan beberapa orang sebagai Xiaoyu untuk melindungi hukum, tidak perlu diganggu. Dia membawa dua orang tuan, keluar untuk memeriksa, apa yang terjadi pada Zeng Batian dan Martial Sky karena konflik antara Tuan Raja Surgawi. Bagaimanapun juga, Raja Surgawi konflik tersebut kemungkinan akan menyebabkan kekacauan besar. Dia berharap kedua belah pihak akan berjuang keras untuk bertahan hidup. Jika Anda dapat menambahkan bahan bakar dan kecemburuan, Hoshino pasti tidak akan melepaskannya. 1 malam berlalu. Di pagi hari berikutnya, cahaya pertama melesat dari langit. Pintu ruang rahasia terbuka dengan tenang, dan Xiaoyu melangkah keluar dari ruang rahasia. Tampaknya akan kembali ke Chaoyang. Pencuri bunga, kakak Xie, Yaking dan Ling Yuner menyapa dengan gembira. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam dan merasakan udara segar menembus jantung dan limpa, dan dia tidak bisa mengungkapkannya dengan menyegarkan. Ketika dia bergerak, tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Aoyu, apakah kamu telah membuat terobosan? Yaking bertanya. Xiaoyu mengangguk sedikit. Benarkah? Hebat, seru Yaking dengan gembira. Paman Hoshino telah memeriksa kemarin bahwa Wu Dongtian dan Zeng Batian sedang berkonflik. Keduanya berada di level pelangi. Kamu sekarang benar-benar di atas mereka. Bukan hanya efektivitas tempurnya tinggi, tetapi ranahnya juga setidaknya lebih unggul. Oh, mereka semua ada di sini juga. Xiaoyu mengirimkan pertempuran sengit asteris. Aku benar-benar ingin bersaing dengan mereka segera. Sambil menyeringai, Ling Yun berkata, mereka pasti tidak bisa melakukannya. Kakak Xie sangat kuat,
Tak satu pun dari mereka yang merupakan saingan dari gerakan Kakashi. Yaking berkata, meskipun Yuner sering menamparmu, tetapi kali ini memang benar bahwa kamu adalah yang paling suci dan kamu telah melampaui mereka di alam. Kemampuan bertarungnya kuat, kamu harus bekerja sama dengan mereka. Takut menangis, cekikikan, bagaimana bisa begitu dibesar-besarkan? Xiaoyu tersenyum dan berkata, ayo, lihat beberapa lukisan yang aku tambahkan ke peta gunung di salju. Kamu juga bisa menggambar, Yaking berkata dengan curiga. Kemarin kamu melukis. Mata Hoshino berbinar dan dia terkejut. Mengangguk, Xiaoyu membuka gulungan itu. Gulungan itu tidak terlalu panjang, yaitu lebih dari 1 meter, dilihat secara vertikal dan horizontal, menggambarkan Gunung Sueluo, sebuah sosok di tengah bergerak perlahan, semuanya begitu realistis. Di mana kamu melukis? Yaking bertanya. Apa yang kamu katakan? Xiaoyu bertanya balik. Semua orang memperhatikan dengan saksama, tetapi mereka semua menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat melihat perbedaannya, dan bahkan Ling Yun, yang memiliki keterampilan tertentu dalam melukis, tidak dapat menemukannya. Yaking bergumam, aneh, saya telah melihat lukisan ini 2 atau 3 kali. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui apa yang Anda tambahkan? Anda tidak akan berbohong kepada kami. Tentu saja tidak. Jika saya tidak salah menebak, kemarin, Aoyu melintasi waktu dan ruang, dan bekerja dengan generasi Dewa Lukis dan Ye Chaofeng untuk menggambar bagian yang tidak lengkap dari gambar ini, artinya, Ye Chaofeng sebelumnya tidak sepenuhnya memahami Toroh Snow. Luosan, dan kalian bertiga bekerja sama. Setelah 1000 tahun berpisah, Anda benar-benar menyadari Ephesus Sueluo dan menyelesaikan goresan terakhir pada gambar ini. Kata Hoshino Senseng. Xiaoyu berkata, ya, dapatkah para pendahulu saya melihat bahwa saya melukis mereka? Hoshino tertawa, Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah melukis, dan Anda dapat mengatakan bahwa Anda belum melukis. Apa maksudmu? Yaking bertanya. Sangat sederhana. Mata Hoshino berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Karena itu adalah generasi Dewa Lukis yang menggunakan tangan Aoyu untuk menyelesaikan mahakarya terakhir dalam hidupnya. Kalau tidak, tidak akan ada fluktuasi kehidupan yang begitu kuat kemarin. Senior, aku akan memberimu gambar gunung di salju ini. Xiaoyu mendengar kata-kata itu dan memberikan gambar itu kepada Hoshino. Setelah menerima gulungan gambar, Hoshino berkata dengan emosi, biarkan aku mencari tahu bagian itu dilukis oleh tangan Dewa Lukis, yaitu, saat aku memasuki alam kelas 10 Hoshino. Xiaoyu tertawa, kalau begitu aku berharap para pendahuluku untuk berpartisipasi dalam pencerahan sesegera mungkin dan mencapai negara 10 raja. Haha, aku awalnya lebih rendah dari Xingluo. Meskipun ada harapan untuk pencapaian raja ke-10, aku akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mendapatkannya. Tetapi dengan peta gunung di salju ini, aku pasti akan dapat membuat terobosan dalam 10 tahun. Hoshino gembira. Xiaoyu sepenuhnya percaya ini. Dengan bakat Hoshino, tidak sulit untuk menjadi raja ke-10. Ia menoleh ke Wang Lingfeng, raja dari raja ke-10 dari keluarga Wang. Senior, Anda dapat mengetahui detail pangeran ke-10 Brook. Wang Lingfeng tertawa, saya keluar dari tangan saya sendiri, dan semuanya ada di tangan saya, kecuali bahwa pangeran ke-10. Brook benar-benar tersembunyi dan dalam bagi pangeran ke-10, Brook, kesan Xiaoyu cukup dapat diterima, dan bahkan dia telah mengakui bahwa dia memiliki kemampuan dalam semua aspek. Setelah mendengar Wang Lingfeng berkata demikian, Xiaoyu menyadari bahwa situasinya tidak baik. Apa yang terjadi? Xiaoyu bertanya. Wang Lingfeng memilah-milah pikirannya dan berkata, pertama-tama, apa yang saya katakan adalah apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan tidak ada satupun yang didengar oleh orang lain. Terakhir kali saya mengikuti Brook pergi, saya tinggal bersamanya sepanjang hari dan sepanjang malam. Kemudian, Brook, pangeran ke-10, benar-benar tidak biasa. Dia ternyata adalah pangeran ke-6, Cakari. Apa? Xiaoyu berkata dengan heran. Bahkan yang lain tampaknya tidak mengetahui kebenaran dari Wang Lingfeng. Itu semua adalah pandangan kesalahan. Melihat Wang Lingfeng dengan tidak percaya, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Wang Lingfeng tertawa, memang benar bahwa Brook adalah orang dari Pangeran ke-6 Cakari, dan semua yang dia lakukan sebenarnya diajarkan oleh Pangeran ke-6 Cakari, dan para pengawal yang mengikuti Pangeran ke-10 Brook di antara mereka, satu adalah Kaisar ke-6 Cakari yang berpose. Faktanya, kemampuan Brook ini benar-benar rata-rata,
dan secara umum sangat bagus. Jika demikian, dia menjawab pertanyaanku dengan cukup cepat, dan menjawab dengan sopan. Xiaoyu bertanya-tanya, itu karena tak lama kemudian, Pangeran ke-6 Cakari memiliki total lebih dari 100 pertanyaan yang mungkin dapat Anda ajukan, yang semuanya membuat Brook mengingatnya, tetapi Cakari ini sangat kuat. Semua pertanyaan yang Anda ajukan ada di dalam dia berpikir sebelumnya. Kata Wang Lingfeng, wajah beberapa dari mereka menjadi berat. Tidak ditipu oleh Brook, tetapi oleh Pangeran ke-6 Cakari. Saya punya perasaan bahwa Cakari ini tidak lebih buruk dari Souls. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri, Souls juga bisa menebak kemungkinan masalahku, tetapi yang bagus juga dipertimbangkan. Hei, itu tidak mudah, itu tidak mudah. Hoshino mengerutkan kening, masalahnya adalah, apa tujuan mereka melakukan ini? Bukankah dia takut Brook akan termotivasi? Jika kita memberikan dukungan penuh, Brook memiliki harapan, bahkan jika dia biasa saja, tidak ada yang luar biasa, dia bisa menjadi takhta ketika aku meletakkannya di depannya. Aku pikir dia masih tidak bisa menahannya. Wang Lingfeng tertawa, tujuannya adalah untuk menyingkirkan Aoyu. Menyingkirkanku, Xiaoyu berkata, ya, di mata mereka, kamu telah melampaui Wu Diantian dan Zheng Batian. Mereka adalah yang paling mengancam, jadi kamu bermaksud menggunakan Brook untuk membuat kami percaya dan kemudian merancang dan menyingkirkanmu. Wang Lingfeng mengangguk, rencana mereka, aku baru saja mendapat sebuah ide. Sepertinya aku akan mengundangmu ke Mingyulu, tempat untuk memasang jebakan. Sambil mencibir, Xiaoyu berkata, sekarang setelah aku tahu, mereka akan kurang beruntung. Hoshino tertawa, benar sekali, kamu bukan hanya berhasil mencapai terobosan, tetapi kamu juga pasti telah belajar tentang Gunung Sueluo dari Ye Chaofeng, dan menciptakan keterampilan bertarung yang hebat. Baiklah, aku menggabungkan gaya keempat balongkuan yang diciptakan oleh Ye Chaofeng, dikombinasikan dengan persepsiku sendiri, dan pemahaman dewa lukisan, teknik pertarungan baru yang disebut Fighting Dragon Break. Xiaoyu menjawab, melintas keluar. Hoshino berkata, keluarkan naga pertempuranmu dan biarkan aku melihat seberapa kuatnya. Berpartisipasi dalam pertempuran Dragon Break adalah kombinasi dari banyak keterampilan bertarung dan beberapa wawasan. Xiaoyu juga ingin tahu seberapa kuat pertempuran naga itu. Dia berjalan keluar dari ruang tamu. Semua orang menunggu. Sebagai kekuatan superior dari kelas Uranus, kekuatan Hoshino bisa dibilang salah satu yang terkuat dari Kaisar Sila. Dia juga diharapkan menjadi eksistensi 10 raja, dan pergi ke sana secara alami akan melepaskan napas yang kuat. Xiaoyu berjalan perlahan menuju Hoshino dari pintu masuk ruang tamu. Saat dia berjalan, momentum yang mencengangkan berdesir dari tubuhnya, dan pada saat itu mencapai puncaknya, dan para master paling suci di kedua sisi penindasan merasa tercekik dan harus mundur. Dia mempercepat langkahnya. Sebuah kecemerlangan yang luar biasa muncul dari belakang Xiaoyu. Itu adalah salju Luoshan, yang tertutup salju sepanjang tahun. Itu terbentang di langit dan bumi, dan puncak naga pertempuran berdiri tegak. Menatap ke langit, langit bergetar. Tangan kanan, terkepal menjadi kepalan tangan, aksinya jatuh di mata orang lain, seolah-olah dengan jutaan gravitasi. Pertempuran, naga, hancur. Xiaoyu mengepalkan tangannya, dan angin kencang melonjak dari tinjunya antara langit dan bumi, dan seekor naga pertempuran tiba-tiba muncul, menyerap kekuatan langit dan bumi, membuatnya tiba-tiba membesar. Boom! Jika pita naga pertempuran, meledak. Hoshino mengangguk pelan, memutar tangan kanannya, dan menepuk ke depan, tetapi setelah telapak tangannya menyentuh dampak cahaya dan bayangan naga tempur, wajah Hoshino sedikit berubah, sedikit mundur selangkah ke belakang, lalu maju dengan tergesa-gesa, kekuatan di tangannya tiba-tiba meledak, dan pemboman yang dahsyat terjadi. Oh, sebuah ledakan yang mengerikan keluar. Naga tempur menghilang. Gelombang sisa yang dapat dihasilkan menyebar ke segala arah, dengan 2 orang sebagai pusatnya, dan tanah dalam jarak 10 meter dari tanah tenggelam lebih dari 10 cm. Setiap kali para master yang tidak mencapai tingkat Raja Surgawi, bahkan atasan yang paling kuat, semua menembak satu persatu untuk menahan dampak akibatnya, mereka masih mengambil langkah mundur, atau bahkan menstabilkan tubuh mereka dalam 5 atau 6 langkah. Hasil ini mengejutkan semua orang. Tidak dapat dipercaya, jika aku menghadapi pukulan ini, aku khawatir aku hanya bisa menunggu untuk mati. Seorang master tingkat menengah tertinggi penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Jangan katakan itu padamu,
bahkan aku tidak dapat menandinginya. Seorang master tingkat tertinggi tersenyum pahit. Mendengar apa yang mereka katakan bahkan mengejutkan orang lain. Xiaoyu baru saja melangkah ke tingkat yang lebih rendah dari level suci, yang dapat membuat master tertinggi tidak dapat melawan. Kengerian teknik bertarung ini dapat dibayangkan. Kau tahu, tampaknya hanya ada satu celah alam antara yang lebih rendah dan yang paling suci, tetapi tantangan untuk melompati hampir delusi dan sulit dicapai. Para atasan tidak dapat mengejutkan mereka. Paman, pencuri pemetik seharusnya menjadi yang terkuat di bawah kelas Raja Surgawi, kan? Yaking bahkan lebih bersemangat daripada Xiaoyu. Xiaoyu tertawa, aku hanya memiliki keterampilan bertarung semacam ini yang dapat melewati 2 tingkat tantangan, tetapi aku tidak dapat melakukannya terus-menerus. Aku khawatir sulit untuk melakukannya. Tidak, Hoshino angkat bicara, dan telinga semua orang terangkat. Kata ini bahkan lebih berwibawa. Kekuatan keterampilan bertarungmu tidak hanya menyapu ke guru suci, jika itu adalah tuan tanah umum, aku khawatir langkah ini belum tentu diambil, bahkan jika itu berikutnya, itu pasti terluka parah, dan tidak sulit untuk membunuhnya. Ah, Yaking menatap, benarkah? Wang Lingfeng itu tertawa, benarkah? Setidaknya aku merasa terancam. Aku takut bawahan raja akan lebih sakit kepala hari itu. Trik Aoyu dapat digunakan sebagai Nirwana Es. Menyerang pada saat-saat kritis pasti dapat memainkan peran dalam membalikkan perang Aceh Nirvana. Hanya dengan mendengar nama ini saja, Anda akan tahu seberapa dalam Zanlongpo mengesankan para master tingkat atas ini, yang merupakan level yang mengerikan. Xiaoyu juga merasakannya untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan Eight Battle Dragons Gathering, Eternity Resurrecting the World, dan Frozen Flames Killing, kekuatan Battle Dragon Breaking jelas lebih baik. Dapat dikatakan bahwa 2 jenis keterampilan dan mantra bertarung adalah pertarungan es. Keterampilan, tetapi tidak dapat mencapai level es Nirvana, tetapi itu pasti dapat membuatnya melompati pembunuhan, dan merupakan keterampilan serangan kelompok berskala besar, seperti untuk tinju naga, pisau terbang tak terbatas, perisai patah yang dipotong satu, itu cemburu, dan tentu saja, itu juga merupakan level keterampilan bertarung es, tetapi itu termasuk dalam serangan tunggal. Dapat dikatakan bahwa masing-masing keterampilan bertarung Xiaoyu dapat disebut keterampilan bertarung es. Tetapi yang benar-benar dapat menjadi es dari es hanyalah Battle Dragon Break. Kekuatannya benar-benar hebat, yang mengatakan, ketika pencuri Caihua bertemu Pat dari keluarga Sloth, dia sama sekali tidak perlu takut padanya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, setidaknya dia bisa memukulnya. Yaking berkata dengan penuh semangat. Hoshino mengangguk dan berkata, pada saat itu kamu dan Pate mulai bekerja, aku mengamati secara diam-diam dan melihat kinerja Pate. Orang ini hanya bisa menjadi bawahan level Uranus seumur hidup. Bakat seperti itu hanya bisa dikatakan sebagai master level Uranus level terendah, Yu yang bangga bertarung dengannya, dan dia pasti bisa mengalahkannya dengan memainkan Battle Dragon. Itu hebat, Yaking bertepuk tangan dengan penuh semangat. Lain kali kamu harus mengajari hal tua yang tidak tahu malu ini, kamu harus menggunakan pengganggu tua itu, bersandar pada pengganggu itu, dan bersenandung. Aku juga menantikannya. Xiaoyu tertawa. Yaking Road, baru-baru ini, seekor rubah angin muncul di luar ibu kota kekaisaran, yang setara dengan level Warcraft paling rendah. Menurut informasi, Kaisar ke-6 Cakari dan Kaisar ke-15 Kecara ingin menjadi hewan peliharaan sihir mereka. Lagi pula, mereka tidak banyak master di sekitar kedua pangeran itu. Jika kita juga pergi untuk bersenang-senang, kebetulan Yuner tidak dapat menumbuhkan semangat juangnya. Ada rubah angin di sampingnya, dan keselamatan dapat ditingkatkan banyak. Petik 2. Ling Yuner menatap Xiaoyu dengan antisipasi. Dia berbeda dari yang lain dan tidak dapat menumbuhkan semangat juangnya. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang lemah, dan keselamatan menjadi masalah besar. Jika ada teman Warcraft, seperti Fengling Fox, yang dapat mencapai level atas level Raja Surgawi, itu secara alami aman. Selain itu, Anda dapat mengambil kesempatan untuk melihat kekuatan Anda, dan Xiaoyu juga menantikannya. Mencapai level paling suci, dia sangat ingin bertarung dengan yang lain. Baiklah, mari kita bersenang-senang bersama, Xiaoyu tertawa. Xiaoyu kemudian meninggalkan rumah besar itu bersama selusin master tingkat pelangi, serta Yaking dan Ling Yuner, berjalan di jalan-jalan ibu kota Kaisar Sila, memperhatikan orang-orang biasa yang sibuk, tetapi juga bahagia, terutama 2 wanita cantik yang tak tertandingi di sampingnya.
Senyum manis dari waktu ke waktu membuatnya merasa sangat bahagia. Melalui dua jalan, gerbang kota terlihat. Di dua jalan di arah timur-barat persimpangan jalan, mereka juga saling berputar, dipimpin oleh Wu Dongtian dan Zheng Batian. Master yang mereka bawa bersama hampir sama dengan Xiaoyu. Keduanya tampaknya menungguku untuk membahasnya. Xiaoyu mendesaknya untuk menjatuhkan macan tutul naga salju, melampaui Yaking dan Ling Yuner, dan bergerak maju sedikit. Wu Dongtian dan Zheng Batian melakukan hal yang sama. Tunggangan mereka adalah kuda yang tidak normal. Ketika mereka melihat Xiaoyu, ada kilatan dingin di mata mereka. Wu Dongtianpi tersenyum dan berkata tanpa senyum, aku sudah hampir setahun tidak melihatnya, gaya saudara Xie masih sama. Hei, akhir-akhir ini aku mendengar banyak hal tentang saudara Xie. Semuanya sangat menyenangkan, dan itu adalah nama seorang tiran pisau. Zheng Batian berkata sambil tersenyum. Xiaoyu tersenyum dan berkata, keduanya tertawa. Kamu dan aku sekarang menjadi fokus daratan. Kaisar Sila akan menjadi awal permainan kita. Apakah kamu punya saran? Saudara Wu menyarankan agar dimulai dengan permainan kecil menangkap Fengling Fox. Kurasa begitu, menurut saudara Xie. Zheng Batian tertawa. Tentu saja boleh, kata Xiaoyu, bahkan jika aku tidak keluar, aku khawatir keduanya akan mengirim seseorang untuk memberitahuku. Bagaimanapun, dua orang terlalu lelah untuk bermain. Surga seni bela diri berkata, itu wajar, dua orang tolong. Tolong. Ketiganya berjalan berdampingan, meninggalkan orang-orang mereka di samping, mereka seperti teman lama, berjalan keluar dari gerbang kota sambil tersenyum. Mereka berjalan hampir 1000 meter di sepanjang jalan resmi sebelum mereka berbelok ke hutan pegunungan. Saudara Xie, saya mendengar bahwa orang-orang rawa telah terlibat dalam hegemoni daratan, apakah itu Anda? Wu Dongtian bertanya dengan santai, dan Zheng Batian juga memandang Xiaoyu. Sambil mengangkat bahu, Xiaoyu tertawa, itu adalah kecelakaan, dan itu adalah manusia rawa sendiri. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan kedua orang itu tentang manusia rawa. Sekelompok hal yang tidak tahu ketinggian dan ketinggian. Wu Dongtian berkata dengan bibir. Karena Anda berani melakukannya, Anda harus siap membayar harganya. Zheng Batian berkata dengan ringan. Kedua jawaban itu juga menunjukkan dua mentalitas. Xiaoyu memahaminya dengan halus. Kesombongan Wu Dongtian dan kepercayaan diri Zheng Batian mencemooh orang-orang rawa. Tidak heran, latar belakang keluarga mereka ada di sana, dan kebiasaan ini telah lama berkembang. Persis apa yang dapat digunakan Xiaoyu? Apa yang dipikirkan saudara Xie? Wu Dongtian bertanya. Xiaoyu berkata, tidak ada ketegangan untuk penghancuran 7 keluarga yang dipimpin oleh keluarga Wang dan keluarga Zhou, tetapi saya pikir dengan kemampuan mereka, 7 keluarga harus mempertahankan beberapa akar dan bibit dan memasuki tanah rawa barat. Jika mereka digabungkan dengan rawa barat, saya khawatir bahwa 8 sekolah kuno utama bahkan jika keluarga dapat memusnahkan mereka, mereka harus menderita kerugian yang cukup besar. Petik 2. Saudara Xie memandang mereka terlalu tinggi. Wu Dongtian mengejek, memang benar bahwa rawa-rawa barat sudah ada sejak lama, tetapi dalam sejarah mereka tidak pernah menyerah untuk meninggalkan rawa-rawa dan mendominasi daratan, jadi setiap beberapa ribu tahun, hampir semuanya akan diserang oleh keluarga Wu dan keluarga Husaya. Kekuatan mereka, kita tahu betul, tidak cukup untuk mengancam kita. Oh, masih ada hal seperti itu. Zheng Batian berkata dengan bodoh. Jelas dia tidak tahu. Wu Dongtian tertawa dan berkata, itu wajar. Keluarga seni bela diri kita adalah keluarga pertama di benua Chiao. Apa yang tidak ada di benua kita? Kurasa tidak, Zheng Batian mencibir. Jika memang begitu, mengapa seni bela diri masih tidak menonjol? Selain itu, saudara Xie dan aku tidak lagi berada di bawah kendali seni bela diri. Itu hanya masalah sepele bagi keluarga Wuku, dan aku akan mengurusnya. Wu Dongtian berkata dengan arogan. Jelas membenci Xiaoyu dan Zheng Batian. Arti arogansi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Xiaoyu tersenyum acuh tak acuh, mendengarkan kata-kata Wu Dongtian, itu tampak sembrono dan bodoh, tetapi Xiaoyu tidak berpikir Wu Dongtian adalah orang yang dangkal. Hei, aku akan melihat bagaimana saudara Wu menanganinya. Zheng Batian menepuk kudanya. Licin, suara mendesis keluar dari mulut kuda itu. Mari kita lihat kuda yang telah mengalami perubahan mendasar. Permukaan tubuh dengan cepat ditutupi dengan lapisan sisik hitam, dan tubuhnya menjadi kokoh.
Wajah kuda sedikit berubah. Dua naga harus menonjol. Dua lagi di kepala. Sarkoma kecil, seperti tanduk, dan ekor kuda berubah menjadi ekor ular. Kuda naga hitam. Bisik Xiaoyu, ternyata itu adalah seekor kuda naga hitam. Mata Xiaoyu berkedip dengan sentuhan cahaya halus, tetapi hatinya bergetar seperti sungai di atas sungai. Anda harus tahu bahwa naga hitam dan kuda ini tidak lebih dari binatang buas Yalong biasa. Sejak kepunahan naga, sebagian besar naga hanya memiliki 1/10, atau bahkan 1% dari naga. Akibatnya, binatang Yalong tidak memiliki kemampuan untuk mewarisi klan naga sama sekali, dan kebanyakan dari mereka memiliki kemampuan 10% atau 20%. Tetapi kuda naga hitam berbeda. Warcraft ini telah mewarisi setidaknya 70% dari kemampuan naga hitam, yang bukan kuncinya. Hal utama adalah bahwa kuda naga hitam menyerah mewarisi tanduk serangan jarak dekat naga hitam dengan imbalan 90% dari kekuatan terkuat naga hitam. Kekuatan 10%, napas naga sebanding dengan naga hitam, dan itu benar-benar kuat. Oleh karena itu, kuda naga hitam dikenal sebagai binatang naga-naga, yang paling dekat dengan klan naga. Ketika ia tumbuh dewasa, ia pasti memiliki harapan untuk mencapai level Raja Perang. Bagaimanapun, naga hitam juga merupakan salah satu dari 9 naga suci, dan ia masih merupakan kekuatan tempur dari naga suci. Naga suci yang mengerikan yang mampu menempati peringkat 3 teratas. Kuda naga hitam ini tampaknya tidak memiliki level rendah. Wudong Tiandao, Zheng Batian tertawa, tidak apa-apa, ada potensi besar untuk tumbuh. Menurut pelatihan penuh keluarga kami selama bertahun-tahun, ia tidak memiliki ketegangan untuk mencapai Raja Perang. Menggunakan kekuatan eksternal untuk mencapai level Raja Pertempuran, bagaimanapun juga, ia masih kurang. Wu Dongtian berkata dengan ringan, dan ia menepuk kudanya dengan lembut. Raungan gemuruh keluar dari mulut kuda itu. Kuda ini jelas bukan kuda biasa. Ia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pertama, sepasang sayap merah membentang dari sisi-sisinya, dan api merah di permukaan sayap itu berterbangan, menunjukkan keistimewaannya. Lapisan sisik merah menyala halus perlahan-lahan muncul di permukaan tubuhnya, dan di bawah keempat kukunya terdapat 4 angin aneh yang mengeluarkan angin kencang. Bulu merah menginjak binatang buas angin. Xiaoyu mengucapkan nama Warcraft yang berubah ini. Haha, mata saudara Xie benar-benar pedas, dan dia bisa mengenali World of Warcraft yang luar biasa ini, yang telah punah selama puluhan ribu tahun. Wu Dongtian tertawa, dan tidak bisa mengatakan kebanggaannya. Tidak heran dia melakukannya. Red Feather Thread Beast adalah Warcraft yang sangat langka, dan waktu kepunahannya lebih awal dari naga. Dikatakan bahwa naga lahir di puncak piramida, dan Warcraft yang dapat bersaing dengan naga sangat langka. Dan juga dapat bersaing dengan naga suci naga. Dikatakan bahwa tidak banyak raja di Red Feather Thread Beast. Hanya ada beberapa eksistensi super di Warcraft yang dapat bersaing dengan Raja Naga Tyrannosaurus. Jenis Warcraft ini lahir dengan atribut ganda. Manipulasi mereka terhadap dua jenis sihir angin dan api itu unik, tanpa menunjuk, semuanya ada di tangan mereka sendiri, dan mereka dapat memancarkan sihir angin dan api. Kekuatannya tidak lebih lemah dari napas naga. Ia juga memiliki fitur, bahwa bahkan jika ia lahir dengan kekuatan ilahi, kemampuan jarak dekat tidak kalah dari naga. Ras Warcraft yang benar-benar kuat. Hei, tidak heran saudara Wu mengabaikan naga hitam dan kuda ini, dan aku memiliki tapak bulu merah ini dalam kasih sayangku. Zheng Batian mencibir, aku hanya tidak tahu apakah garis keturunanmu dari si penginjak bulu merah itu murni, hal semacam ini. Warcraft telah punah selama puluhan ribu tahun, dan tiba-tiba muncul kembali. Sejujurnya, aku meragukannya. Jika kamu tidak percaya pada saudara Zheng, biarkan aku, si binatang angin penginjak bulu merah, bersaing dengan naga hitam dan kuda untuk melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Wu Dongtian memprovokasi. Zheng Batian Tongren berkontraksi untuk sementara waktu. Namanya Batian, yang juga penuh dengan kesombongan. Dia takut pada siapapun yang datang. Dia mendengus dan berkata, seberapa sulit ini, tetapi sebelum itu, mari kita lihat saudara Xie. Warcraft. Dia melirik macan tutul naga salju milik Xiaoyu. Macan tutul naga salju ini seharusnya berevolusi dari macan tutul salju milik Dele. Itu bukan saudara Xie, tetapi tolong biarkan saudara Xie melepaskan Warcraftmu. Mari kita lihat. Petik 2. Benar sekali, kata Wu Dongtian.
Xiao Yu secara alami memiliki World of Warcraft, yaitu White Tiger, salah satu dari 4 binatang buas besar, tetapi White Tiger ingin mengangkat segel dan mengembalikan penampilan aslinya. Aku tidak sekaya 2 orang. Xiao Yu mengangkat bahu. Aku belum memiliki Warcraft, dan aku berencana untuk pergi ke Pulau Malaikat untuk melihat apakah aku dapat menemukan Warcraft yang cocok sebagai hewan peliharaan sihir. Jika demikian halnya, aku khawatir saudara Xie akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam menangkap Fengling Fox kali ini. Fengling Fox itu paling cepat. Aku memiliki kuda naga hitam dan saudara Wu memiliki binatang buas berbulu merah. Mereka dapat mengejar. Sayangnya, kata Zheng Batian. Haha tersenyum. Xiao Yu berkata, terkadang itu tergantung pada keberuntungan. Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang dapat menangkap Fengling Fox. Zheng Batian mendesak naga hitam dan kudanya, menyapa anak buahnya, dan menuju tenggara. Wu Dongtian juga tertawa dan menyapa anak buahnya, bergegas ke timur. Melihat ke belakang mereka, suasana hati Xiao Yu tidak semulus sebelumnya, dan agak berat. Anda harus tahu bahwa apakah itu kuda naga hitam atau penginjak bulu merah, itu adalah World of Warcraft yang sangat langka. Itu pasti bisa ada sebagai senjata rahasia. Kuncinya adalah memberi musuh pukulan fatal setiap saat. Tetapi kedua pria itu melakukan yang sebaliknya. Secara aktif mengekspos keberadaan mereka. Apa artinya ini? Jelas, kuda naga hitam dan binatang angin bulu merah belum mencapai titik di mana mereka dianggap sebagai kartu truf rahasia. Artinya, pasti ada 2 atau bahkan 3 kartu truf rahasia di tangan mereka. Konfrontasi kali ini akan jauh lebih sulit daripada di luar Kaisar Tianluo. Tentu saja, ada juga semacam perang psikologis dalam melakukan ini. Itu untuk menunjukkan latar belakang keluarga yang kuat, sehingga dapat menyerang Xiao Yu, dan membuatnya memiliki bayangan psikologis. Ketika dia menghadapi mereka, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Cukup efektif. Ada apa? Yaking menunggunya. Xiao Yu tertawa, tidak apa-apa, tapi aku baru saja memikirkan beberapa hal. Dia melihat sekeliling, jika kita menyebar lebih jauh, lihat apakah kita dapat menemukan Fengling Fox. Totalnya, mereka hampir 20 orang, tersebar, dan cakupannya cukup besar. Lihat saja sekeliling, meskipun Fengling Fox tidak sebagus Red Feather Trade Beast dan Black Dragon Horse, ia juga kalah dengan garis depan. Jika dibudidayakan dengan hati-hati, ia masih memiliki harapan untuk menjadi raja ke-10, dan bahkan raja perang pun ada, sehingga dapat menarik perhatian Xiao Yu dan 3 pihak lainnya. Perhatian Tuan dimulai dengan memburunya. Yang lain bubar, dan Xiao Yu, Yaking, dan Ling Yuner berkumpul untuk mencarinya. Yaking bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa mereka akan diam-diam mendirikan biro? Tidak. Belum lagi kedua belah pihak kita memiliki kekuatan yang sama. Jika kita mendirikan biro, akan sulit untuk menemukannya. Xiao Yu tertawa. Nanti, setelah saling menggoda sebelumnya, kami bertiga bukan lagi master tingkat bumi asli, dan kami telah menguasai banyak hal, ini hanyalah godaan sebelum perang Kaisar Sila. Hatinya bergumam, Dao, jika godaan tidak dikenali, saya khawatir itu akan jatuh hari ini. Pertama kali Xiao Yu bermain melawan Wu Dongtian dan Zheng Batian, mereka benar-benar tidak diuntungkan. Saat itu, Xiao Yu merasakan jarak di antara mereka karena kesenjangan kekuatan keluarga, tetapi menemaninya untuk mengalahkan keduanya untuk kedua kalinya. Perasaan ini menghilang, tetapi pertemuan ketiga ini, dia merasakan kesenjangan keluarga lagi, dan perasaan ini bahkan lebih kuat. Kekuatan keluarga, dibandingkan dengan mereka, Xiao Yu tentu saja mendapat dukungan dari keluarga Wang dan keluarga Xing, tetapi bagaimanapun juga, mereka bukanlah Wang dan Xing, jadi tidak mungkin bagi Wang Xing untuk memberinya 2 kartu truf yang sebenarnya, tetapi hanya kepada kerabat terdekat mereka. Garis keturunan, ini adalah sumber kesenjangan, jadi jelas kekuatannya lebih kuat, tetapi tidak ada sedikit pun keuntungan. Bisakah keuntungan keluarga mewakili kemenanganmu? Xiao Yu mencibir, aku Xiao Yu bisa sampai ke tahap ini, mengandalkan dirinya sendiri, bahkan jika kamu mendapat dukungan dari keluarga, maka, aku masih memiliki keyakinan untuk mengalahkanmu, karena aku Xiao Yu, biarlah Tuhan menjadi anak kedua, dan aku adalah bos Xiao Yu. Memikirkan hal ini, tubuh Xiao Yu membangkitkan momentum yang kuat. Darahnya mendidih. Pencuri bunga, kakak Xie, Yaking dan Ling Yuner menatap Xiao Yu dengan aneh.
Mereka jelas merasakan perubahan dalam mentalitas Xiaoyu. Tiba-tiba, Xiaoyu sedang duduk di macan tutul naga salju, tampaknya cocok dengan dunia. Perasaan aneh itu kuat. Xiaoyu melihat ke depan dan tidak bisa menahan tawa keras. Gila, kata Yaking tiba-tiba. Ling Yun'er juga menatap Xiaoyu dengan gugup. Menjangkau untuk memeluk Yaking, menciumnya dengan ganas di bibirnya yang lembut. Xiaoyu tertawa, kurasa aku mengerti cacat terakhir dari keadaan pikiran. Apa itu? Ling Yun'er bertanya, melihat pipi Yaking memerah, hati Fang merasakan sedikit rasa masam. Xiaoyu berkata, kesenjangan kekuatan keluarga, karena aku telah melihat keluarga-keluarga besar itu di zaman kuno, meskipun aku tidak peduli di permukaan, sebenarnya, aku masih memiliki kengganan yang kuat di dalam, sangat tertekan, mengapa aku tidak melahirkan keluarga besar, jika ada kultivasi keluarga besar yang tulus, aku pasti bisa meninggalkan Wu Dongtian dan Zheng Batian. Alih-alih keterikatan saat ini, sekarang aku telah mengetahuinya. Matanya bersinar dengan heran. Selama kita memburu Fengling Fox kali ini, aku yakin keadaan pikiranku akan mencapai kesempurnaan. Hebat, penuh suasana hati, tidak takut pada pesona apapun, cekikikan, Wu Han dan Zheng Xiao menyiapkan kecantikan, menguasai pesona, tidak akan berpengaruh padamu lagi. Yaking berkata dengan gembira, apakah kamu senang bahwa suasana hatiku penuh? Atau kamu senang karena kamu tidak perlu khawatir dengan wanita lain di dekatku? Xiaoyu bertanya sambil tersenyum. Ya Qingqing, berkata dengan wajar, tentu saja yang terakhir. Kemudian melirik Ling Yun'er dan tertawa, tentu saja, jika Yun'er punya ide, aku tidak keberatan. Kakak King, aku mengabaikanmu. Ling Yun'er berkata dengan marah, tetapi Yu Guang diam-diam melirik Xiaoyu, tetapi melihat Xiaoyu melihat ke depan, tidak memperhatikannya, dan tidak bisa menahan kekecewaan. Mendesak macan tutul naga salju, Xiaoyu bergegas menaiki bukit kecil. Macan tutul naga salju menginjakkan kaki di lereng bukit, Xiaoyu duduk di punggung macan tutul naga salju, dan melolong panjang. Raungan, suara siulan menembus langit dan membubarkan awan yang mengambang. Suara itu mengejutkan 3 kilometer. Feng Linghu, belum bisa keluar. Xiaoyu berteriak keras. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau apa yang telah dilakukannya. Begitu suaranya turun, dia mendengar suara mendesis rendah, dan melihat bahwa yang satu memiliki panjang kurang dari 1 meter, tetapi ekornya hampir 1 meter, 3 atau 4, dan bulu putih. Warcraft muncul di sebuah bukit di kejauhan. Rubah angin, rubah Fengling benar-benar muncul. Banyak master yang melihat sekeliling tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Xiaoyu tertawa keras, dan ketika macan tutul naga salju ditepuk, binatang manusia itu terbang menjauh dalam sekejap petir dan langsung menyerbu ke Fengling Fox. Raungan, raungan, dua binatang meraung dari sisi kiri dan kanan, tetapi ketika mereka melihat siluet ketinggian tinggi, Wu Tiantian menunggangi bulu merah dan binatang angin, Zheng Batian menunggangi naga hitam dan semuanya terbang di ketinggian tinggi, dan memimpin anak buahnya ke arahnya. Dua, rubah Fengling ini milikku. Wu Dongtian tertawa. Binatang angin menginjak bulu merahnya adalah yang tercepat, dan memiliki karakteristik kecepatan dan api. Ia memiliki sayap dan pandai terbang. Tubuh merah menyala dari binatang tapak bulu merah seperti petir merah menyala yang sama. Anak panah mengenai. Kecepatannya sangat cepat. Desis. Namun, rubah Fengling tidak dibantai oleh siapapun. Mungkin tumbuh sedikit lebih buruk daripada binatang berbulu merah, tetapi tidak lemah, dan juga seperti angin. Kecepatannya juga menakjubkan. Tubuh putih itu bergetar. Sebelum binatang angin itu tiba, ia miring ke arah langit. Xiaoyu tertawa liar dan melangkah keluar. Oh, dia menginjak binatang berbulu merah dari celah. Untuk mengetahui bahwa Xiaoyu juga menguasai keterampilan kaki seperti kaki guntur. Momen ini segera membuat marah binatang angin Akabane yang ganas, dan memuntahkan bola api. Boom! Bola api itu dipatahkan oleh Xiaoyu, dan Xiaoyu mengambil kesempatan untuk menerkam Fengling Fox. Zheng Batian menepuk kuda naga hitam itu. Mengaum, kuda naga hitam itu membuka mulut penuh napas naga hitam untuk menghentikan Xiaoyu, sementara Zheng Batian mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kuda naga hitam itu, melampaui Xiaoyu seperti burung dan ketinggian. Binatang tapak bulu merah juga meraung dan menyerang Xiaoyu juga. Wu Dongtian juga terbang di udara. Mereka menggunakan dua World of Warcraft utama untuk menghentikan Xiaoyu dan memimpin dalam menyerang Fengling Fox. Keduanya menunjukkan kecepatan yang luar biasa,
tampaknya membawa keterampilan bertarung mereka. Raungan, macan tutul naga salju meraung, berbalik, dan bergegas kedua Warcraft utama. Itu berevolusi menjadi macan tutul naga salju, yang juga memiliki darah keluarga naga, dan macan tutul salju itu sendiri adalah keberadaan yang sangat kuat. Kombinasi keduanya secara alami lebih ganas. 3 Warcraft utama bertarung. Xiaoyu juga bergabung dalam pertempuran Fengling Fox dengan petir. Orang-orang bertarung. Pertempuran binatang buas. Sikat. Ketiganya menembaki mereka dari 3 arah. Menggunakan kedua tangan dan kaki, saling bertarung, masing-masing menangkap mereka, tetapi pada saat mereka hendak menangkap, Fengling Fox melarikan diri dengan serangan mereka. Giling, Wu Dongtian minum. Untuk sementara waktu, para master yang dipimpin oleh ketiganya segera mengepung mereka, dan mengepung Fengling Fox dengan lingkaran besar untuk mencegahnya melarikan diri. Ketiga master itu jatuh di antara mereka, masing-masing berdiri di depan tim yang mereka pimpin. Bagaimana perasaan keduanya tentang alokasi Fengling Fox? Xiaoyu bertanya, dan dia telah belajar melalui bakat bahwa dia tahu bahwa kekuatan kedua orang ini sama-sama superior tingkat pelangi. Dia memiliki keuntungan, tetapi Xiaoyu belum menunjukkan tingkat kekuatan yang paling suci. Alasannya sangat sederhana, karena setiap orang memiliki perlindungan rahasia kartu truf, maka dia tidak terkecuali. Alam yang paling suci dan penghancuran naga adalah ketergantungan terbesarnya sekarang. Wu Dongtian tertawa dan berkata, ini sederhana. Kita bertiga bertarung bersama, dan pemenangnya adalah rubah angin baik Xiaoyu maupun Zheng Batian tidak memahami usulan Wu Dongtian. Jadi, para master yang mereka pimpin melangkah mundur dan membentuk pengepungan besar, memberi mereka kesempatan untuk mengerahkan energi mereka. Ketiga pria itu bergerak maju 3 meter pada saat yang sama. Mereka berjarak sekitar 10 meter dari satu sama lain. Dan Fengling Fox dikelilingi oleh mereka, melihat sekeliling ketiganya, menunjukkan warna kebencian, tampaknya merasakan kekuatan ketiganya, rambut di tubuhnya berdiri, sepasang mata gelap bersinar dengan cahaya dingin, dikelilingi oleh angin kencang adalah gelombang elemen magis, dan itu harus berhasil. Dikatakan bahwa sejak terakhir kali mereka berpisah, mereka kembali ke keluarga untuk belajar keras dan menguasai beberapa keterampilan bertarung yang kuat. Lebih baik menunjukkannya kepada mereka. Xiaoyu ingin mengetahui detail keduanya. Bagi yang lain, selisih 1 tahun atau bahkan 10 tahun mungkin tidak banyak berubah, tetapi kedua orang itu berbeda. Bahkan jika mereka terpisah 3 hari, atau bahkan 1 hari, mungkin ada perubahan. Pergi dan lihatlah mereka. Wu Dongtian tertawa dan mengeluarkan pedang dari cincin luar angkasa. Di bagian tengah badan pedang, terdapat cahaya keemasan yang memanjang dari gagang hingga ujung pedang. Ujung pedang yang tajam sangat tajam. Badan pedang mengeluarkan suara ling-ling yang jelas, dan lapisan cahaya berkedip. Pedang Raja Surgawi Bulu Ajaib, kata Zheng Batian Sen. Penglihatan saudara Zheng benar-benar kuat. Dia bahkan tahu pedang Raja Bulu Ajaib yang sudah tidak digunakan selama ribuan tahun. Wu Dongtian berkata dengan bodoh. Zheng Batian mencibir, saya juga tahu bahwa pedang bulu fantasi ini digunakan oleh seorang Raja Panglima Perang 4000 tahun yang lalu. Dia menyelamatkan saudaranya yang memujanya. Akibatnya, saudara yang berhati serigala dan memujanya itu berbalik. Membunuhnya dan mengambil pedang Raja Bulu fantasi itu, karena penguasa Raja Perang itu tidak terkalahkan, dan dia telah dikenal di seluruh dunia, teman-temannya, mereka yang telah diselamatkan telah bergabung untuk memburu orang yang kejam dan tidak adil itu. Akibatnya, orang itu telah menghilang sejak saat itu, tanpa diduga, orang itu telah berinvestasi dalam seni bela diri Anda. Petik 2. Wu Dongtian, yang selalu bangga, sedikit mengubah wajahnya. Pikirkan keluarga Zheng saya, bahkan jika Anda tahu bahwa Anda memiliki pedang Raja Bulu Ajaib, Anda tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang tidak manusiawi untuknya. Zheng Batian mengejek, melambaikan tangan, cahaya dingin menyala, dan tangannya juga pedang melengkung yang sangat tajam. Pisau ini melengkung seperti bulan, purnama, dan diukir dengan banyak pola aneh, dihiasi dengan sesuatu seperti bintang, yang bahkan lebih mewah. Surga seni bela diri berkata, tarian bulan purnama. Melihat mereka berdua mengeluarkan prajurit Dewa Surgawi, Xiaoyu tidak dapat menahan perasaan bahwa ini adalah warisan keluarga kuno. Selama mereka memenuhi persyaratan, mereka bisa mendapatkan dukungan prajurit Dewa Surgawi dari keluarga mereka, tetapi mereka harus berjuang. Lakukan segala yang mungkin untuk merebutnya. Anda harus tahu berapa banyak dewa yang ada di sana.
Dia beruntung. 99% orang tidak pernah menyangka akan melihat prajurit kelas dunia seperti itu. Inilah celahnya. Keluarga besar memiliki keuntungan besar dibandingkan dengan orang biasa. Sikat, Xiaoyu juga mengeluarkan Lei Ling Xuanbing miliknya. Ketiganya saling memandang. Perang. Mereka berbicara pada saat yang sama dan menembak pada saat yang sama. Sasarannya adalah dua lainnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertarungan jarak dekat tiga pemain yang langka. Tidak ada yang menjadi teman. Mereka adalah musuh terburuk. Dang dang dang. Tiga senjata terbanting ke udara. Ketiganya kemudian berbalik ke belakang. 9 pedang bulu-bulu, kupu-kupu berterbangan. Bentuk tubuh surga seni bela diri itu baru saja stabil, dan pedang Raja Bulu Ajaib berputar sekali di tangan, dan segera berubah menjadi 9 pedang dewa, dan gagangnya saling diputar bersama, dan mereka menunjuk ke 9 arah dalam bentuk melingkar. Begitu aku melemparkannya, aku melihat bahwa Raja Bulu Fantasi Wang Jian langsung berubah menjadi 2 kipas. Di antara mereka, ada 5 pedang surgawi seperti kipas, yang seperti kipas, terbang Xiaoyu, dan 4 terbang Zheng Batian. Pada saat yang sama, Wu Dongtian menyatukan tangannya. Naga makam telah menguasai. Bersamaan dengan minumannya yang keras, awan membengkak di langit, dan kekosongan terbelah oleh cahaya kemasan. Naga Raja Pembelah Langit yang besar turun dan mendarat di Wu Dongtian, menyebabkannya membuat perubahan besar secara instan. Seperti sebelumnya, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Begitu dia dalam bentuk, dia mencapai langit di atas Zheng Batian. Setelah pedang Raja Bulu Fantasi, orang-orang mati. Perisai rusak. Xiaoyu melihat ini. Dia melambaikan tangan dan menebas. Dia bahkan mungkin telah meningkatkan peringkat Thunder Ling Xuanbing. Setelah berubah menjadi Xuanbing, esensinya seharusnya setengah lebih tinggi dari senjata suci. Itu termasuk dalam level senjata suci super, tetapi masih dengan Raja Surga. Ada celah tertentu di antara para prajurit sihir, dan dia menanggapi dengan teknik bertarung, mematahkan perisai dan memotong, yang menghancurkan pertahanan. Memotongnya dengan pisau, cahaya dingin berkedip. Serangan seperti kipas dari 5 pedang Raja Bulu Fantasi dipotong. Tidak terkalahkan, tetapi seolah-olah telah hancur, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi 5 pedang Raja Bulu Ajaib, yang dipukul Wu Dongtian dan Zheng Batian, dan berbalik dan menangkap bulu ajaib. Pedang Tianwang, dengan 4 pedang Tianwang bulu ajaib di masing-masing tangan, menari liar, menebas gas pedang secara vertikal dan horizontal, menutupi Xiaoyu dan Zheng Batian. Kombinasi pedang Tianwang bulu ajaib dan Wanglong yang mengikis langit memiliki 2 jenis kekuatan. Xiaoyu menemukan bahwa kekuatan tempur Wu Dongtian telah meningkat secara signifikan. Pada saat ini, Wu Tiantian benar-benar dapat mengandalkan kekuatan level pelangi untuk membunuh salah satu kekuatan tingkat menengah yang paling kuat. Kengerian mutlak, raungan, sebuah raungan meledak. Seluruh tubuh energi pedang energi Zheng Batian meledak dengan fluktuasi energi yang luar biasa. Tubuhnya melangkah maju dan kemudian mundur. Semua energi pedang terhempas keluar. Rahasia, tumpang tindih ruang. Melepaskan diri dari serangan gas pedang, Zheng Batian melambaikan tarian bulan purnama Raja Surga. Bulan yang memudar muncul. Ada banyak cahaya bintang yang berkelap-kelip di sekitar bulan yang memudar. Bulan yang memudar terbang dan udara pedang di udara pecah. Cahaya bintang membentuk jaring besar, menutupi Xiaoyu dan Wu Dongtian. Xiaoyu berbalik. Dia mengerahkan keterampilan bertarung tubuhnya ringan seperti listrik, hingga batasnya, dan bergerak dalam udara pedang dan jaring bintang yang padat itu, dia tidak bisa melarikan diri dengan mudah. Langit seni bela diri diaduk oleh 8 pedang, merobek jaring bintang. Keduanya melakukan yang terbaik untuk menyerang, dan tak satu pun dari mereka mengambil keuntungan sedikitpun. Xiaoyu sedang menonton. Dia ingin melihat perubahan keduanya selama hampir setahun dengan cara ini. Hasilnya luar biasa. Efektivitas tempur mereka telah meningkat secara signifikan, dan yang satu telah menguasai misteri pedang Raja Surgawi Bulu Ajaib, dan yang lainnya telah meningkatkan penguasaan teknik tumpang tindih ruang yang paling menakjubkan. Efektivitas tempur kedua pria itu secara signifikan lebih kuat daripada tuan muda lainnya. Xiaoyu, yang baru saja menembus level suci, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendidihkan darahnya, dan matanya memancarkan cahaya yang cemerlang, dan momentum besar tiba-tiba meledak. Itu adalah tembakannya.